Setelah menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia pada Senin, tanggal 26 September tahun 2022 kemarin, tim DPR Papua yang dipimpin Ketua Poksus DPRP John N.R. Gobay kembali melakukan audiensi bersama Asisten Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam Brigjen TNI Danu Priyonggo di kantor Kementerian Polhukam Jakarta, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Dalam pertemuan dengan pihak Kemenko Polhukam tersebut, tim DPR Papua selain melakukan audiensi terkait isu kekinian di Papua juga berkesempatan menyerahkan 3 dokumen aspirasi rakyat Papua, diantaranya aspirasi kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Nduga di Timika, penganiayaan terhadap 3 warga di Bade, Kabupaten Mapi, dan aspirasi CV Lukas NMB, serta juga mengklarifikasikan penerimaan dan pemanfaatan penggunaan dana otsus sebagaimana yang diberitakan melalui sejumlah media nasional maupun lokal. Penggunaannya diatur, ada yang namanya urusan bersama, ada program prospek, ada kartu Papua Sehat, ada gerbang Akhirat Papua yang sekarang namanya Bangga Papua, ada yang namanya beasiswa, ada yang namanya perumahan. Ini telah dibangun di Papua. Kartu Papua Sehat telah dinikmati oleh orang Papua. Sekarang berubah karena diajak untuk diintegrasikan kepada BPJS, Pak. Rakyat mulai tidak mengakses karena tidak seluruhnya rakyat Papua itu dapat memiliki eKTP. Pertama karena rekaman data yang terbatas. Karena BTS tidak merata di seluruh kabupaten. Ini menyulitkan. Kemarin terjadi proses terkait dengan beasiswa. Karena apa? Skema kita itu berubah dengan adanya perubahan Undang-Undang 21/2001 ke Undang-Undang 2 tahun 2021. Semua diatur dengan spesifik grant dan block grant. Tentu ini mengacaukan 5 program besar kita dan skema 80-20 yang ke kabupaten kota. Jadi di tempat ini sekaligus kami ingin menyampaikan bahwa dana otsus itu tidak dikorupsi, tetapi digunakan bila ada indikasi, ya mungkin langsung apakah kepada kepala OPD ataukah kepada para bupati atau siapa. Tetapi yang paling penting adalah sistem pengawasan kita yang harus diperbaiki. TPTGR kita harus jelas. Undang-undang mengatur bahwa bupati dan gubernur membentuk TPTGR. Bila ada temuan, Bawasda atau inspektorat wajib meminta kepada kepala OPD dan pemegang kas mengembalikan uang. Yang kedua, itu baru Bawasda masuk. Lalu BPK. Jadi sistem kita ini yang harus dirubah. Itu, tambah Gobay, tim DPR Papua meminta kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Polhukam untuk memperbaiki sistem pengawasan penggunaan dana otsus mulai dari pusat sampai ke daerah. Di daerah terdapat TPTGR, Inspektorat, BPK, serta DPRD. Sementara untuk kasus mutilasi Timika dan kasus penganiayaan Mapi, tim DPRP minta Kementerian Polhukam RI untuk memberikan perhatian serius terhadap penuntasan kedua kasus tersebut termasuk kasus lainnya di Papua. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Poldagri Kemenko Polhukam RI Brigjen TNI Danu Priyonggo mengatakan Kemenko Polhukam telah menerima aspirasi dan akan menindaklanjuti sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Pertemuan itu dihadiri Kemenko Polhukam RI, Ketua Tim DPRP John N.R. Gobay didampingi anggota DPR Papua, diantaranya Peter Kwano, Jimmy Biniluk, Yosias Busup, Yohanis Ronsumbre dan Alfred F. Ano.